Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali berjumpa dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar bahasa Arab. Masih berkaitan dengan hiwar, masih berkaitan dengan dialog. Kita akan kembali belajar tentang hiwar atau tentang dialog bahasa Arab. Kita belajar bagaimana untuk berkomunikasi dengan bahasa Arab, dan kita akan melanjutkan dialog pada episode yang lalu. Nah, pada segmen kali ini silakan semuanya pemirsa yang ada di rumah memperhatikan ke layar televisi. Kita akan kembali melihat sebuah gambar yang mana di gambar tersebut ada dialog yang nanti kita akan coba mempraktekannya satu persatu. Dan tolong jangan lupa diikuti dari rumah ya. Kalau kita sering mengulang-ulang berbicara bahasa Arab, insya Allah lama-lama lisan kita akan fasih dalam mengucapkan kata-kata atau berdialog atau berkomunikasi dengan bahasa Arab. Silakan lihat di layar televisi Anda. Baiklah, di situ ada gambar ya, yang mana perintahnya adalah tabadal hiwar ma'a zamilika kama fil misal. Kita diminta untuk melakukan dialog ya, melakukan sebuah dialog dengan bahasa Arab dengan keterangan gambar yang ada di layar televisi. Baiklah, gambar yang pertama ya, kita lihat ada seorang kakek. Ini ada seorang kakek tua dengan keterangan di bawahnya itu Jaddi Ammar. Kalimatnya adalah sebagai berikut. Al-misal, hadza Jaddi Ammar, yang artinya adalah ini kakekku Ammar. Gambar selanjutnya ada seorang nenek dengan keterangan Jaddati Aminah. Kalimatnya adalah sebagai berikut. Wa hadhihi jaddati Aminah. Dan ini adalah nenekku Aminah. Ahlan wa sahlan. Nah, jadi kedua gambar tersebut digabung sehingga menjadi satu dialog. Sebagai berikut. Hadza Jaddi Ammar. Hadhihi jaddati Aminah. Ahlan wa sahlan. Itulah contoh kalimatnya. Sekarang kita akan melihat gambar yang ada di bawah. Kita lihat dua gambar yang paling kanan. Ya, ada gambar laki-laki dan perempuan dengan keterangan kata-kata di bawahnya masing-masing. Yang pertamanya itu Walidi Ahmad. Lalu yang selanjutnya adalah Walidati Zainab. Kita akan buat kalimatnya. Hadza Walidi Ahmad. Hadhihi Walidati Zainab. Ahlan wa sahlan. Yang artinya adalah ini ayahku Ahmad dan ini adalah ibuku Zainab. Ahlan wa sahlan. Ya. Lalu selanjutnya, dua gambar selanjutnya yaitu ada gambar seorang laki-laki dan perempuan dengan keterangan di bawahnya. Yang pertama yaitu Akhi Umar. Yang kedua adalah Ukhti Huda. Kita akan buat kalimatnya. Hadza Akhi Umar wa hadhihi Ukhti Huda. Ahlan wa sahlan. Yang artinya adalah ini adalah saudaraku Umar dan ini adalah saudariku Huda. Ahlan wa sahlan. Lalu kita lihat gambar yang paling bawah ya, dua gambar yang paling kanan ada keterangan. Yang pertama ada gambar seorang laki-laki dengan keterangan kata Ibni Ali. Lalu selanjutnya ada gambar seorang perempuan dengan keterangan Ibnati Ablah. Ya, kita akan mencoba membuat kalimat dengan dua gambar tersebut. Hadza Ibni Ali wa hadhihi Ibnati Ablah. Ahlan wa sahlan. Yang artinya adalah ini adalah putraku Ali dan ini adalah putriku Ablah. Selanjutnya ada gambar dengan keterangan yang pertama Ammi Mu'adz. Yang kedua Ammati Azizah. Kita akan buat kalimat dari gambar tersebut. Hadza Ammi Mu'adz wa hadhihi Ammati Azizah. Ahlan wa sahlan. Yang artinya ini adalah
pamanku Mu'adz, dan ini adalah bibiku Azizah. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah contoh dialog atau contoh komunikasi dalam bahasa Arab yang mana tujuannya adalah memperkenalkan anggota keluarga kita. Bisa saja seandainya kita memiliki seorang ayah yang bernama Muhammad misalnya, lalu seorang ibu yang bernama Aisyah seumpamanya, kita bisa membuat dialog atau kalimat sebagai berikut. Hadza walidi Muhammad wa hadhihi walidati Aisyah. Ahlan wa sahlan. Yang artinya adalah ini ayahku Muhammad dan ini adalah ibuku Aisyah. Atau kita memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama Utsman dan seorang saudari perempuan yang bernama misalnya Asia. Ya, kita bisa membuat kalimat hadza akhi Utsman wa hadhihi ukhti Asia. Ahlan wa sahlan. Atau juga kita memiliki anak ya yang bernama Abu Bakar seumpamanya. Lalu seorang putri yang bernama Zainab. Kita bisa membuat sebuah kalimat hadza ibni Abu Bakar wa hadza ibnati Zainab. Ini adalah putraku Abu Bakar dan ini adalah putriku Zainab. Atau juga kita memiliki seorang seumpama paman yang bernama Sa'ad dan seorang bibi yang bernama seumpamanya Sofiyah. Kita bisa membuat kalimat hadza ammi Sa'ad wa hadhihi ammati Sofiyah. Ini adalah pamanku Sa'ad dan ini adalah bibiku Sofiyah. Ya. Adapun kata ahlan wa sahlan seringkali digunakan oleh orang Arab dalam menyambut seseorang. Ya, jadi ahlan wa sahlan. Demikianlah pelajaran kita pada segmen yang pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada segmen yang kedua setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi kita akan belajar bahasa Arab pada acara atau program Pesantren Nabawi dengan tema belajar bahasa Arab. Ya. Kita akan mencoba mengingat-ingat kembali ya, pada episode sebelumnya kita pernah membahas tentang syajarah atau pohon nasab dan kita mempelajari tentang nasab atau keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita coba mengingat-ingat ya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana nanti akan ada sebuah pertanyaan mengenai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita akan mengingat siapa ayahnya Rasulullah. Rasulullah memiliki ayah yang bernama Abdullah. Lalu siapa ibunya Rasulullah? Ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah Aminah. Ya, bukan Aminah, tetapi Aminah. A-nya yang panjang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang kakek yang pernah mengasuh beliau dan juga amat sangat sayang kepada beliau. Siapa namanya? Namanya yaitu Abdul Muttalib. Sepeninggal kakek beliau, Rasulullah diasuh oleh paman beliau, yang mana pamannya beliau ini merupakan sekaligus adalah ayah daripada Sayyidina Ali, yaitu Abu Talib, yang merupakan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain orang tua, kakek, paman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki paman, yang mana paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang amat sangat membantu dakwah Rasulullah, yaitu yang bernama Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Al-Abbas. Lalu juga ada bibi Rasulullah ya yang bernama Sofiyah dan juga anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah anak Rasulullah? Anak Rasulullah jumlahnya semua ada 7 orang. Ya, yang mana 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Nah, 3 orang laki-laki siapa saja? Yang pertama adalah Qasim, yang kedua Abdullah, dan yang ketiga adalah Ibrahim. Lalu berarti tinggal 4. Nah, berarti 4 ini adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja? Yaitu Fatimah,
Ruqayyah, Zainab, dan Ummu Kulthum. 7 orang putra dan putri Rasulullah SAW. 6 orang diantaranya adalah anak Rasulullah dari hasil pernikahannya dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. 1 orang dari hasil pernikahan Rasulullah SAW dengan Maryah Al-Qibtiyah. Ya, adapun hasil pernikahan Rasul dengan Maryah Al-Qibtiyah yang menghasilkan 1 orang putra yaitu bernama Ibrahim. Sehingga sisanya atau 6 orang anak Rasulullah yang lainnya merupakan hasil pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah, yaitu Abdullah, Qasim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum. Nah, sekarang pasti pemirsa semua di rumah sudah ingat. Kalau begitu, kita akan mencoba melihat ke layar televisi, karena nanti di layar televisi kita akan melihat sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan ini berkaitan tentang nasab atau tentang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita lihat ke layar televisi. Baik, di layar televisi ini ada sekitar 10 pertanyaan, yang mana perintah dari pertanyaan ini adalah ajib anil as'ilatit taliyah, yang artinya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama adalah man walidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, man walidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah siapakah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah walidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Sekali lagi, walidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah, yang artinya adalah ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Itu adalah pertanyaan dan jawaban untuk yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2, ada pertanyaan man walidatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, man walidatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah siapa ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah walidatur Rasul sallallahu alaihi wasallam Aminah. Sekali lagi, walidatur Rasul sallallahu alaihi wasallam Aminah, yang artinya adalah ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah. Itu untuk yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3, pertanyaannya adalah man jaddur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, man jaddur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah jaddur Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Sekali lagi, jaddur Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abdul Muttalib. Sekarang kita beralih ke nomor 4 dengan pertanyaan man ammur Rasul. Sekali lagi, man ammur Rasul, yang artinya adalah siapa paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah ammur Rasul sallallahu alaihi wasallam Hamzah wal Abbas. Sekali lagi, ammur Rasul sallallahu alaihi wasallam Hamzah wal Abbas, yang artinya adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Hamzah dan Abbas, ya. Pertanyaan yang nomor 5 adalah man ibnur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, man ibnur Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa putra Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah ibnur Rasul sallallahu alaihi wasallam Qasim, Al-Qasim wa Ibrahim wa Abdullah. Sekali lagi, ibnur Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim, Ibrahim wa Abdullah.
putra Rasulullah SAW, yaitu adalah Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah 5 pertanyaan awal. Insya Allah pertanyaan berikutnya dan jawabannya kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada segmen yang tadi kita telah membahas mengenai 5 pertanyaan yang berkaitan tentang nasab atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada segmen kali ini kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya dan juga kita akan membuat jawaban dari pertanyaan berikut. Kembali kita akan melihat ke layar televisi dan kita akan melanjutkan pertanyaan yang nomor 6. Silakan lihat ke layar televisi Anda. Pertanyaan nomor 6 adalah man banatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang artinya adalah siapa putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah banatur Rasul sallallahu alaihi wasallam Fatimah wa Ruqayyah wa Zainab wa Ummu Kulthum. Sekali lagi, banatur Rasul sallallahu alaihi wasallam Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kulthum. Yang artinya adalah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Itulah pertanyaan nomor 6 ya. Jadi pertanyaan 1 sampai 6 itu berkaitan tentang nasab atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pertanyaan selanjutnya nomor 7 sampai dengan nomor 10 itu berkaitan dengan kita ya. Kita akan membuat pertanyaan yang mana nanti kita sendiri akan menjawabnya. Kita akan lihat di soal nomor 7, man waliduka, yang artinya adalah siapa ayahmu. Siapa ayahmu? Seandainya kita memiliki seorang ayah yang bernama Ali, umpamanya man waliduka, maka jawabannya adalah walidi Ali. Ayahku adalah Ali. Man waliduka, siapa ayahmu? Walidi Ali. Ayahku adalah Ali. Untuk pertanyaan yang nomor 8 adalah man jadduka, yang artinya adalah siapa kakekmu. Seandainya kita memiliki seorang kakek yang bernama Imran, kita tinggal menjawab jaddi Imran. Ya, jadi man jadduka, siapa kakekmu? Jaddi Imran. Kakekku adalah Imran. Pertanyaan nomor 9 adalah man ammuka, siapa pamanmu? Seandainya kita memiliki paman yang bernama Ya'qub misalnya, man ammuka, siapa pamanmu? Ammi Ya'qub, pamanku Ya'qub, yaitu pamanku bernama Ya'qub. Terakhir, pertanyaan yang nomor 10, man sadiquka, yang artinya adalah siapa kawanmu. Tentunya ketika kita ditanya mengenai kawan, yang ditanya adalah kawan baik kita. Seandainya kita memiliki kawan baik yang bernama Yusuf, kita tinggal menjawab sadiqi Yusuf. Jadi ketika ada pertanyaan man sadiquka, sadiqi Yusuf, siapa kawanmu? Kawanku adalah Yusuf. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang keluarga Rasulullah SAW dan juga berkaitan dengan diri kita. Satu kunci ketika ada sebuah pertanyaan semisal tadi man walidur Rasul, siapa ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang sempurna, kita hanya tinggal menghilangkan kata-kata man dari pertanyaan tersebut. Jadi man walidur Rasul, tanda tanya atau pertanyaan sampai situ, kita coret mannya. Kalau kita ingin menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang sempurna, walidur Rasul Abdullah. Atau ketika kita ingin menjawab dengan jawaban singkat, man walidur Rasul, kita hanya menjawab dengan Abdullah. Ya. Lalu nomor 2,
Juga sama, man walidatur rasul. Siapa ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jika kita ingin menjawab dengan jawaban singkat, cukup kita jawab dengan Aminah. Akan tapi ketika kita ingin menjawab dengan jawaban yang sempurna, man walidatur rasul, siapa ibunda Rasul, kita hilangkan kata-kata man. Ya, jadi walidatur rasul Aminah, ya. Ibunda Rasul adalah Aminah. Demikian seterusnya. Jadi kuncinya ketika kita ingin menjawab dengan jawaban yang lengkap dari pertanyaan tersebut, kita hanya tinggal menghilangkan huruf man, yang berarti siapa. Ya, kita hilangkan huruf man, lalu sisa dari kata tersebut kita gunakan untuk jawaban. Sebagaimana tadi dicontoh, man walidur rasul, siapa ayahnya Rasul. Ya, kita coret mannya. Walidur rasul, ayahnya Rasul Abdullah, yaitu Abdullah. Baiklah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah banyak sekali belajar ya mengenai anggota keluarga, ya, sehingga alhamdulillah kita akan sedikit mereview mengenai kosakata yang berkaitan dengan anggota keluarga. Yang pertama adalah jadd, yang artinya adalah kakek. Maka pasangannya adalah jaddah, nenek. Jadi jaddun, jaddatun. Ya, jaddah, kakek dan nenek. Lalu ada walidun, walidatun atau walidah. Walid artinya ayah, walidah artinya adalah ibu. Lalu selanjutnya ada akhun dan ukhtun atau akh dan ukht, yang mana akh artinya adalah saudara laki-laki, ukht artinya adalah saudari perempuan. Lalu ada lagi ibnun dan ibnatun atau ibn dan ibnah. Ibn artinya putra, ibnah artinya putri. Lalu selanjutnya adalah ammun dan ammatun atau am dan ammah. Am artinya paman dan ammah artinya adalah bibi. Itulah kosakata atau istilah yang digunakan dalam anggota keluarga. Mudah-mudahan semua yang disampaikan mengenai anggota keluarga ini, ya, mengenai kosakata yang berkaitan dengan anggota keluarga, ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat disampaikan pada episode kali ini. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah kita akan berjumpa pada episode yang selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.